Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliza Aura dengan NIM 21135067 dari Prodi Manajemen Perhotelan. Sekarang saya ditugaskan untuk membuat sebuah presentasi tentang proposal kegiatan dengan dosen pengampu yaitu Hijrianto Misyuti SIPMM. Dan dengan mata kuliah Pelayanan Prima dan Komunikasi dengan sesi 0099. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang proposal kegiatan di mana saya sudah menyediakan PPT, yaitu akan membahas tentang pengertian proposal, fungsi proposal, jenis proposal, cara membuat, susunan isi, serta format dan bagaimana penampilan yang terlihat dari proposal kegiatan tersebut. Berikut pemaparan selanjutnya, yaitu pertama kita harus mengetahui apa sih itu proposal, benar kan? Kita harus tahu dulu pengertian dari proposal. Di sini kita fokus kepada proposal kegiatan, yaitu proposal adalah jenis laporan khusus yang didesain dengan semenarik mungkin dan juga informatif secara lebih terinci dan juga khusus yang membahas tentang suatu perusahaan. Proposal ini juga merupakan ikatan perjanjian berdasarkan hukum sehingga harus disusun dengan cermat antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain yang memiliki keterkaitan dalam menjalankan sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi proposal. Jadi apa sih gunanya kita untuk membuat proposal kegiatan? Yang pertama, fungsi dari proposal yaitu mendapatkan usaha baru atau memperbarui dan meningkatkan bisnis yang telah berjalan. Dengan adanya proposal tersebut, kita dapat meningkatkan pengetahuan publik tentang perusahaan yang telah kita lakukan atau sedang kita jalani. Selanjutnya itu sebagai catatan transaksi antara pemasok dan perusahaan yang telah menjalin hubungan bisnis atau hubungan kerjasama selama operasional perusahaan. Jadi dengan adanya proposal, istilahnya telah ada bukti nyata yang tercatat sebagai penanda hubungan antara suatu perusahaan dan perusahaan yang lainnya. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis proposal. Jenis proposal. Di sini terdapat dua jenis proposal. Yang pertama yaitu proposal berdasarkan permintaan klien, di mana proposal ini dibuat untuk memenuhi semua pertanyaan, semua argumen yang diajukan oleh klien sehingga suatu perusahaan harus menyediakan proposal yang diminta oleh klien tersebut. Permintaan ini dinyatakan dalam perjanjian atau yang biasanya disebut dengan RVP atau RVP, yaitu Request for Proposal. Dan selanjutnya yaitu proposal berdasarkan inisiatif. Proposal berdasarkan inisiatif ini merupakan proposal yang dibuat oleh perusahaan sendiri yang bertujuan untuk mendapatkan konsumen atau mencari biaya untuk mengembangkan proposal. Proposal yang berdasarkan inisiatif ini dapat ditulis berdasarkan permintaan konsumen atau klien dan juga dapat bervariasi tergantung dengan bentuk serta tujuannya. Selanjutnya adalah komponen proposal. Di sini terdapat 3 bagian komponen proposal, yaitu bagian pembukaan, teks proposal, dan juga bagian tambahan. Di mana terlihat di sini pada bagian sampul terdapat halaman judul, surat pengantar, surat penerimaan,
daftar isi, ilustrasi, sinopsis, dan juga ringkasan. Sedangkan pada bagian teks proposal, dia itu terdapat kata pengantar, inti proposal, dan ringkasan tentang proposal tersebut. Selanjutnya pada bagian tambahan, yaitu terdapat appendix. Oke, next. Selanjutnya adalah cara membuat proposal. Di sini saya juga akan membahas yaitu mengenai bagaimana cara membuat proposal. Cara membuat proposal yaitu pertama kita harus mengetahui teks proposal tersebut berfungsi untuk membujuk konsumen atau klien sehingga dapat mengikat perjanjian atau kontrak dengan perusahaan lain yang dituju atau dengan kerjasama perusahaan lain, di mana susunan proposal yang pertama adalah kata pengantar. Kata pengantar berorientasi pada audiens. Oke. Yang pertama adalah kata pengantar. Kata pengantar di sini yaitu berisikan tentang pihak yang membaca proposal. Jika proposal berdasarkan permintaan klien, maka kata pengantar harus mengacu pada RVP. Kalau tidak, proposal harus menyebutkan faktor-faktor yang merupakan alasan dari pengajuan proposal ini. Selanjutnya yaitu inti proposal. Inti proposal adalah bagian yang menguraikan tujuan pengajuan proposal yang mencakup informasi sebagai berikut. Contohnya yaitu pendekatan yang diusulkan, rencana kerja, pernyataan kualifikasi, serta biaya. Selanjutnya susunan isi proposal. Oke, susunan isi proposal. Isi proposal ini terdiri dari 3 bagian yang panjangnya dapat disesuaikan dengan tujuan, yaitu bagian depan. Selanjutnya kita akan membahas tentang format proposal. Nah, di sini terdapat format proposal yaitu lembaga penyandang atau penyedia dana umumnya menyediakan formulir proposal yang disesuaikan dengan permintaan. Apabila perusahaan mengeluarkan petunjuk khusus dalam format proposal, maka petunjuk tersebut harus ditepati dan semua formulir yang diperlukan harus tersedia untuk melengkapi proposal tersebut. Next, penampilan proposal. Penampilan proposal merupakan bentuk gambaran dari sebuah proposal kegiatan, yaitu menampilkan serta mengemukakan potensi pembeli kepada perusahaan karena penampilannya merupakan faktor yang harus diperhatikan. Berikut adalah penulisan yang tepat dan benar dalam pembuatan proposal yang harus kita penuhi persyaratannya agar proposal tersebut dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan.